di bawah itu nggak bisa bangun. Nah ini teman-teman Nggak merangkap. merangkak begitu ya. Ini karena saraf kejepit teman-teman. Ini susah ngatur posisi badan. Ini sakit ya. Artinya ini besar kemungkinan penyebab saraf kejepitnya itu ada di area ini. Oke, selanjutnya teman-teman saya akan tunjukkan mana sih bagian yang sakit untuk orang yang kena saraf terjepit. Ini ya. Bisa jalan sendiri kan? Iya, bisa. Bagaimana perasaannya Ibu Lili? Iya, perasaannya makin nyaman. Senang sekali bertemu Bapak. Duduk di bawah itu nggak bisa bangun. Nah ini teman-teman Nggak merangkap. merangkak begitu ya. Ini karena saraf kejepit teman-teman. Ini susah ngatur posisi badan. Ya. Oke. Nah, jadi di sini saya akan tunjukkan teknik dasar untuk mengatasi saraf terjepit ya. Teman-teman bisa menyimak videonya. Bagian-bagian mana saja, tapi ini dari kaki dulu ya. Nah, yang belum subscribe silakan tekan tulisan subscribe. Nanti setelah selesai video ini saya akan memperlihatkan hasil daripada saya menyampaikan treatment untuk pijat saraf kejepit ini. Nah, jadi disimak videonya. Teman-teman subscribe dulu. Di sini saya menggunakan minyak zaitun. Nah, ini bagian yang sakit untuk orang yang kena saraf terjepit seperti ini. Ini ditekan di sini dulu di bagian ini. Karena biasanya kalau yang saraf terjepit itu pada bagian ini, depan ini kaku ya. Otot paha bagian depan ini biasanya ada rasa seperti kesetrum. Betul Bu ya kalau bergerak? Iya, iya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat yang kaku ya. Kemudian kita tekan-tekan di sini. Ini untuk relaksasi di awal. Tekan sedikit. Nah, kemudian setelah ditekan-tekan pada bagian ini, jadi teman-teman bisa mempraktekkan. Saya memberi contoh pijat untuk saraf terjepit ini sambil terapi. Ibu siapa namanya? Ibu Lili Tumbo. Ibu Lili Tumbo dari Tanah Toraja. Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Tondon ya, dari Tanah Toraja, tepatnya di Tondon, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, setelah kita pijat di sini, teman-teman, setelah dipijat di bagian ini, di bagian paha seperti ini, kita tarik ini dari atas ke bawah. Ini direlaksasi dulu, tidak boleh keras-keras dulu. Tarik dari atas ke bawah. Ini hanya bisa merangkak, ya. Susah untuk langsung berdiri. Iya, betul Bu ya. Nah, nanti teman-teman simak videonya dari awal sampai akhir supaya bisa melihat hasilnya tentunya. Nah, kemudian setelah di sini kita tekan di sini di bagian luar. Ditekan-tekan begini, ini direlaksasi dulu. Apalagi untuk orang yang sedang merasa kesakitan. Karena saraf kejepit ini teman-teman bisa membuat orang susah bergerak. Ya, bisa membuat orang susah bergerak dan bisa mengakibatkan kelumpuhan. Nah, kemudian setelah kita relaksasi seperti itu, di bagian ini kita gerakkan ini. Kalau ini masih bisa bergerak, kita angkat sedikit seperti ini, teman-teman. Ditarik otot betisnya. Nah, pada saat kita menarik otot betis, teman-teman bisa melihat caranya ya. Ini teman-teman bisa melihat caranya. Oke. Nah, jadi ini yang ditarik otot betisnya ya. Nah, otot betisnya ditarik seperti ini. Ini tangan ke dalam, menempel pas di ujung pertemuan antara otot paha dan otot betis. Kita tarik ke bawah begini. Tarik ke bawah begini, ditarik lagi, seperti ini. Ditarik ke bawah pelan-pelan, kemudian kita tarik otot betis seperti ini, dari atas ke bawah. Ditarik ke bawah, seperti ini.
Nah, setelah itu teman-teman dipindah ke bagian dalam. Bagian dalam juga dari atas ke bawah ya. Seperti ini. Dari atas ke bawah. Kemudian di bagian ini kita tekan sedikit ya. Pada bagian ini kita tekan sedikit ya. Ditekan sedikit seperti ini. Nah, kalau ini ditekan, ujung kaki itu bergerak. Memang agak sakit buat yang dipijit. Ya. Ini agak sakit. Ini sakit. Ya, artinya ini besar kemungkinan penyebab saraf kejepitnya itu ada di area ini yang membuat kaki pegal kalau berdiri lama. Sebelumnya gejalanya, kemudian pada saat berjalan cepat lelah kakinya. Nah, ini kita dorong ke atas begini. Didorong begini. Kemudian ini balik lagi ke sini. Kita dorong. Nah, teknik pijat ini untuk merelaksasi otot ya, untuk mereposisi urat-urat yang bermasalah. Nah, jadi teman-teman yang belum subscribe silakan tekan tulisan subscribe. Kemudian pada bagian ini teman-teman, nah kita gerakkan begini. Nah, ini digerakkan begini. Kalau ini terasa sangat sakit ya, ini sangat sakit Bu ya, ini sangat sakit sekali. Nah, teman-teman hanya ngecek saja di sini fungsinya. Yang aslinya kita tekan di bagian belakang ini mata kaki untuk menghilangkan rasa sakit di sini. Ini tidak butuh waktu lama teman-teman. Kita tekan di belakang. Nah, ketika ditekan di belakang itu sampai ke bagian ini terasa ya. Sampai ke bagian punggung kaki terasa, ke telapak kaki terasa. Nah, jadi saya terapi Ibu Lili ini sudah susah jalan selama berapa bulan? Mulai bulan 6. Mulai bulan 6 susah jalan. Jadi teman-teman silakan untuk subscribe, like dan bagikan video ini. Berikan informasi kepada orang lain supaya video ini bisa menjadi referensi untuk terapi mereka yang kena saraf kejepit atau sakit pinggang bahkan yang lumpuh. Nah, disimak videonya ya. Nah, ini kita gerakan begini. Biasanya pada beberapa kasus itu ada yang bunyi krak krok di sini. Nah, tapi sekarang ini tidak, dan nanti dari belakang teman-teman bisa melihat bagaimana cara saya menyelesaikannya. Ini sudah mulai berkurang rasanya yang seperti disetrum tadi Bu ya. Iya Pak. Ini juga sudah berkurang. Iya Pak. Betul? Iya betul Pak. Ini sekarang saya lebih keras Sudah. tekannya. Ini sudah berkurang sakitnya. Iya, tadi mula-mula ditekan itu, mula-mula dipijit ya sakit. Mula-mula dipijit sakit sekali. Iya, sakit sekali. Pada saat saya sentuh begini saja ringan, sudah Iya. terasa sakitnya. Agaknya sudah lain, ada perubahan. Sudah ada perubahan. Iya. Nah, ini Tadi teman-teman sakit sekali. sekarang sudah berubah. Nah, ini kita tekan dari bawah ke atas. Ini dari bawah ke atas. Ini dari bawah ke atas. Kenapa Pak Mukmin tidak langsung di pinggul yang dipijat? Kenapa bukan di pinggang langsung yang dipijat? Karena yang sakit di pinggang ini adalah rentetan, penyebabnya ada di sini. Nah, ini setelah saya pijit rasanya bagaimana Bu? Sudah terasa lebih ringan? Iya. Panasnya sudah mulai berkurang? Iya Pak. Biasanya kan terasa panas sampai ke atas. Dia Pegal. tidak panas, pegal saja. Iya, pegal. Dingin, Nah, makin kalau di Toraja hujan terus itu makin dingin. makin kasihan. dingin. Oke. Iya. Nah, ini sekarang kita pijat di bagian jari kaki. Nah, Makin teknik pijat dingin. jari kaki ini teman-teman banyak sekali pertanyaan, bagaimana Pak Mukmin caranya? Nah, ini memang agak sakit teman-teman ya. Tidak bisa dingin, kasihan. Ini agak sakit. Nah, ini kita cara pijatnya begini. Oh. Kemudian kita relaksasi dulu di jari kaki juga, di telapak kaki seperti ini. Nah, setelah kita pijat di telapak kaki, kita masuk ke jari kaki. Jari kaki ini manfaatnya untuk membuat pembuluh darah balik itu aktif ya. Kemudian ini untuk saraf responnya supaya
muncul ya. Ini kalau kita pijit begini sedikit saja, ini akan terasa sampai ke atas. Nah, kemudian kita gerak-gerakkan pada bagian lutut, dan ini didorong, sesekali mendorong ke atas begini, membuat rileks pada saat kita memijat jari kaki. Begini. Dipijat di jari kaki, kemudian pindah. Jangan lebih dari 1 menit di bagian ini, teman-teman, di bagian jari kaki. Nah, kemudian kita lanjut lagi, pindah ke sebelahnya. Oke. Nah, jadi ini teknik dasar untuk pijat saraf kejepit. Kalau kasusnya beda-beda Pak Mukmin, kakinya sudah kecil sebelah, silakan dipraktekkan cara pijat yang sama ya. Yang pertama tadi teman-teman ya, kita mulainya dari bagian paha begini ya, dari bagian paha dipijit di bagian paha samping luar, kemudian ditarik otot paha dari atas begini. Setelah itu kita relaksasi ini ke bawah, ini kita relaksasi ke bawah, kemudian ini kita tekan-tekan di bagian luar begini untuk relaksasinya. Nah, setelah itu kalau di sini sakit sekali, berhenti. Kemudian, nah kita tarik otot betis begini, ya, dari atas ke bawah. Kemudian kita gerakkan begini. Nah, setelah itu kalau di sini sakit, kita tekan di bagian belakang mata kaki. Nah, kemudian kita relaksasi. Baru pindah ke kaki yang sebelah lagi. Nah, jadi teman-teman, silakan diikuti videonya, disimak terus. Nah, di sini saya akan tunjukkan lagi yang bagian sebelah kanan, kaki yang sebelah kanan. Nah, jadi teman-teman bisa melihat videonya. Jadi saya berharap jika ada yang saraf kejepit, teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah. Bisa dipraktekkan ke keluarga maupun ke orang-orang di sekitar Anda. Nah, kemudian yang selanjutnya kita relaksasi lagi seperti yang di sebelah tadi. Kita relaksasi dulu teman-teman. Ini ditarik dari atas ke bawah di bagian dalam paha. Kita tarik seperti ini dari atas ke bawah. Jangan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas itu biasanya bisa menimbulkan cedera otot paha. Yang ciri-cirinya kalau sudah setelah selesai pijat biasanya justru akan menimbulkan memar. Nah, kemudian di sini kita tekan-tekan seperti ini. Jadi sudah berbulan-bulan susah jalan teman-teman ya. Nah, kemudian kita tekan-tekan lagi di sini. Nah, setelah itu kita tarik lagi di sini di bagian dalam. Ditarik begini di area dalam tulang kering dari atas ke bawah. Ini sebetulnya kaki sudah kecil sebelah. Yang mana kecil yang kecil, sebelah Pak? kiri, ya. Iya. Ini akibat saraf terjepit, ya. Jadi hati-hati teman-teman ketika merasakan sakit pinggang, segera diatasi. Nah, teknik pijatnya sakit pinggang diawali dengan cara seperti ini, ya. Ini ditarik dari atas ke bawah. Nah, karena biasanya ketika kaki sudah mulai kecil sebelah, maka dua-duanya itu bisa langsung kena, ya. Bisa langsung mengecil dua-duanya dan bisa membuat seseorang tidak bisa berjalan. Ini saya sambil pijat pasien dari Tanah Toraja. Ibu Lili. Ibu Lili Tumbo. Lili Tumbo dari Tanah Toraja, dari Tondon. Ini dipijat dari bawah ke atas kalau yang di luar sini. Nah, begitu. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya dan mempraktekkannya di rumah. Saya sampaikan ini sambil terapi Ibu Lili. Saya pijat dengan keluhan saraf kejepit, susah jalan, datang dengan memakai tongkat. Nanti di akhir video teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, ini kita gerakkan begini.
Nah, setelah itu teman-teman bisa melihat bagaimana cara saya nanti ngecek mana saja yang sakit. Nah, ini kita pijat di telapak kaki seperti ini. Setelah itu kita pijat di jari kaki. Nah, ini tidak terlalu sakit seperti yang di sebelah, betul Bu ya? Iya Pak. Yang di Memang sebelah ini tadi yang mula-mula sakit. ya, yang mula-mula sebelah. sakit yang sebelah kiri, Iya. kemudian menjalar ke kanan juga. Iya. Nanti saya akan tunjukkan urat bagian mana yang bermasalah, teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada orang lain supaya penonton di YouTube bisa tahu seputar saraf kejepit atau seputar saraf terjepit di tulang belakang. Karena biasanya pada kasus seperti ini sebagian besar yang dirongsen, yang difoto adalah tulang belakang. Iya Pak. Nah, rata-rata begitu. Padahal masalahnya sebetulnya pemicunya dari saraf sumsum tulang belakang. Ini dari tulang belakang, di saraf bagian percabangan itu ada yang bermasalah. Kalau yang sebelah kiri seperti Ibu Lili ini tertekan, itu yang membuat kakinya jadi kecil sebelah. Jadi ini percabangan. Nah, ini tulang ekornya, kemudian percabangan di tulang panggul itulah yang kadang-kadang ketarik sebelah, yang mengakibatkan otot punggung ikut bermasalah sehingga membuat tulang belakang tidak simetris. Itu penjelasan dari saya tentang anatomi tubuh orang yang saraf terjepit, teman-teman ya. Jadi saya bisa jelaskan secara rinci ya, dengan pengetahuan yang saya miliki. Alhamdulillah banyak orang yang lumpuh yang bisa terbantu. Kadang kaki mengecil seperti ini bisa normal kembali jika cara pijatnya dilakukan dengan benar. Kenapa saya selalu berbagi tentang saraf terjepit? Karena saraf terjepit, saraf kejepit di tulang belakang itu banyak sekali dialami. Baik orang yang tua, masih remaja, dewasa, sampai orang yang pernah kecelakaan sering mengalami saraf terjepit. Jadi bagikan video ini teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat penonton di YouTube. Nah, ini kita pijat di jari kaki, ini untuk merangsang supaya saraf-saraf aktif, kemudian urat-urat yang tadinya tidak tersuplai oksigen bisa bergerak dan mendapatkan kejut sehingga pembuluh darah balik bisa bekerja secara baik. Nanti teman-teman bisa melihat dari arah belakang bagaimana cara saya membantu Ibu Lili untuk sembuh dari saraf terjepit. Amin. Balik belakang boleh Bu, Iya. tengkurap. Oke, selanjutnya teman-teman saya akan tunjukkan mana sih bagian yang sakit untuk orang yang kena saraf terjepit. Ini ya, ini nih yang paling parah di sini. Nah, yang saya maksud dengan saraf percabangan yang dari atas itu lurus saraf sumsum tulang belakangnya, kemudian di bagian tulang panggul ini bercabang. Nah, jika ada masalah pada kaki, maka itu akan memberikan beban pada saraf yang ada pada bagian tulang ini, tulang panggul, di pinggul ya. Nah, sekarang kita buktikan teman-teman, ini sakit sekali. Iya. Betul Bu ya? Iya Pak. Ini sakit sekali. Iya Pak. Ini yang kanan, tidak terlalu parah. Nah, sekarang kita cek di yang kiri. Nih, Iya. ini parah sekali ya. Kalau saya tekan, nah ini teman-teman, kalau saya tekan begini, nah ibu ini nggak tahan, ini sakit sekali ya. Sekarang kita lihat, ini sakit sekali. Nah, perlahan kita gerakkan. Cara menggerakkannya teman-teman, cara menggerakkannya di tulang belakang ini, di tulang pinggul, tidak boleh terlalu frontal, apalagi kita pijit di bagian yang sakit, jangan, itu berbahaya. Tulang ekor jangan dipijit, berbahaya. Nah, ini kita tekan pelan-pelan, tekan pelan-pelan, kemudian kita gerakkan. Ini gerakan tangan saya lebih kurang hanya sekitar 1 cm. Ini untuk mengurai, untuk menghilangkan rasa sakitnya. Jadi cara menghilangkan rasa sakitnya seperti ini. Nah, ini kita coba ya, tekan begini, kemudian nah kita gerakkan begini. Nah, jadi teman-teman bisa simak videonya, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Begini teman-teman ya, tekan, diputar, ini nyaman rasanya malah Bu ya? Iya Pak. Iya. Iya, Nah, tidak sakit teman-teman. Jadi pijat itu jangan targetnya menyakiti orang yang kita pijat.
buat serileks mungkin sehingga rasa sakit hilang pada saat setelah selesai pemijatan. Ini dia teman-teman, kita tarik di otot paha, kemudian tadi kita sudah urai, mulai berkurang sakitnya Bu ya? Iya Pak. Betul ya? Iya. Ini dengan tekanan yang sama. Iya. Tapi Sudah di mulai sini berkurang. Di sini yang kuat sakit. Tunggu dulu Bu, ini baru di bawah sini ya. iya, Pak. Kita hilangkan dulu rasa sakit yang ada pada bagian bawah, iya. baru setelah itu kita naik nanti. Iya. Nah, jadi harus step by step. Kita hilangkan dulu rasa sakitnya, rasa pegal di kaki kita hilangkan dulu. Setelah itu baru kita hilangkan rasa sakit pada bagian tulang belakang. Karena rasa sakitnya bukan cuma di sini, itu menjalar naik ke sini, menjalar naik ke sini. Iya. Nah, tarikan ototnya itu yang membuat tulang belakang tidak simetris. Yang justru kadang-kadang di hasil fotonya itu justru lumbalnya yang bermasalah. Nah, ini kita tekan. Terus ke bawah begini. Kita tekan ke bawah. Kalau saya pijat di bagian ini itu akan terasa sampai ke sini. Iya. Tapi kalau saya pijat di sini itu terasa sampai ke kaki juga. Betul Bu ya? Iya Pak. Ya, nah itu teman-teman. Jadi korelasinya ada. Saya bisa menjelaskan ini karena saya sudah menangani lebih dari ribuan orang. Nah, ini bunyi teman-teman, ini salah satu penyebab saraf kejepit ya. Kasih lemas saja Bu. Nah, ini bunyi teman-teman. Nah, ini bunyi ini akibat pernah keseleo di masa lalu bisa. Pernah mungkin terpeleset bisa jadi, yang membuat badan tidak seimbang sehingga ada urat yang bergerak. Nah, sekarang saya tekan di sini. Karena di sini sudah saya selesaikan, di sini saya tekan sudah berkurang sakitnya Bu ya. Iya Pak. Sudah berkurang. Sekarang saya tekan begini sudah tidak ada. Ada perubahan. Ada perubahan. Iya. Oke. Nah, ini teman-teman saya sambil terapi Ibu Lili. Teman-teman simak, ini sudah mulai ada perubahan, di sini sudah berkurang sakitnya, betul Bu ya? Iya. Ini tekanan saya kan lebih keras Bu ya? Iya. Tadi saya tekan begini sakit. Iya. Sekarang saya tambah tekanannya, Sudah kurang sakit. sudah kurang sakitnya. Oke teman-teman. Jadi ini bukan rekayasa. Saya buat konten ini sekaligus pijat Ibu Lili ya. Nah, teman-teman simak caranya. Saya bukan sekedar ingin viral, tidak ya. Jadi saya kasih tahu cara pijatnya sekaligus bertanya kepada pasien apa yang beliau alami. Nah, sekarang kita lihat. Ini lebih parah karena ini yang mengecil. Nah, sekarang saya tekan begini sakit sekali Bu ya. Iya. Ini sakit sekali. Iya, Bagaimana sakit. cara menghilangkannya teman-teman? Macam sakit kebas. Sakit kebas. Iya, sakit ya. kebas. Nah, sekarang lurus posisi badan Bu. Oke. Nah, sekarang luruskan posisi badan, kemudian ini digerakkan kembali. Jangan dulu terlalu keras, tapi diselesaikan ke arah bawahnya dulu seperti ini. Nah, yang kebas di sini teman-teman, sampai ke bawah, Iya, sampai telapak kaki sampai ke telapak kaki kebas. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kita relaksasi dulu, kita relaksasi. Tapi dari hasil foto tulang tidak ada yang retak Bu ya. Dari foto tulang itu dokter bilang ada tulang di sini kan. Ya. Rapat sudah dia cakap. Ya, tidak ada simetris. Ada urat dalam dia sipit, makanya itu dia urat-urat Ya, ke bawah urat-urat itu. ke bawah jadi kaku. Iya. Nah, itu penjelasannya teman-teman. Dari dokter bilang bahwa masalah ada di tulang belakang. Iya. Nah, sekarang kita lihat ya. Justru saya melakukan hal yang berbeda. Saya ingin menyelesaikan penyebabnya. Karena penyebabnya ini di bagian bawah. Ya. Nah, ini sekarang kita tarik ke bawah begini. Relax saja Bu, relax. Iya, Oke. Jangan tegang. Ya. Ini kita tekan teman-teman. Sekarang rasa sudah mulai ada berkurang Bu ya? Iya Pak. Sudah mulai berkurang. Ini baru dipijit di bagian paha saja teman-teman. Nah, sekarang kita lihat, kita gerakkan begini. Nah, jadi kenapa kaki bisa bergerak begitu? Saya tekan di sini, baru tekan di sini. Itu maksudnya untuk menggerakkan urat-uratnya, menggerakkan ototnya, teman-teman ya. Jadi ini adalah cara
yang paling efektif untuk menyelesaikan orang-orang yang diponis saraf terjepit. Cara untuk mengatasi saraf terjepit. Nah, sekarang kita pijat begini. Nah, pada saat saya memijat seperti ini, itu terasa sampai ke pinggul. Nah, pada saat saya tekan di sini, itu terasa sampai ke kaki. Iya, Pak. Betul, Bu ya? Iya, Pak. Nah, ini dia teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat setelah selesai saya pijat Ibu Lili, teman-teman bisa melihat hasilnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Jadi, ini untuk yang sakit pinggang, ini bisa mengurangi sakit ya. Iya. Nah, begini, digerak-gerakkan teman-teman tuh. Nah, kemudian kita dorong ke bawah. Nah, setelah itu kita buat ini nih, ya. Ini ditekan sambil kita mencoba menyelesaikan jika ada masalah pada pergelangan kaki. Ini caranya begini. Nah, kita tarik, renggangkan, tekan, renggangkan, tekan. Kemudian kita gerakkan ke kiri dan ke kanan tanpa menekan terlalu keras. Ini digerak-gerakkan sambil tangan di depan gerak-gerak begini. Nah, ini. Tadi sakit sekali di sini, Bu ya. Iya, iya. Sekarang sudah tidak ada rasa sakit? Sudah kurang. Sudah kurang ya. Iya. Bahkan boleh dibilang sudah tidak ada, Bu ya. Iya, iya. Tinggal bekasnya. Iya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu supaya tidak kembali lagi ototnya kita reposisi, ini dia nih. Ya, supaya massa otot di betis kembali normal. Nah, kita tekan ini dari atas ke bawah. Tekan dari atas ke bawah seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat kita relaksasi lagi di bagian tulang belakangnya. Nah, sekarang kita ke atas ya. Teman-teman bisa lihat ini, kita gerakkan seperti ini. Sudah berkurang sakitnya, Bu? Iya, Pak. Sudah kurang. Sudah berkurang total ya? Iya, iya. Boleh dibilang tinggal 5%. Ya, bisa. Betul, Bu ya? Iya, betul, Pak. Karena tadi saya kasih begini saja sakit. Iya. Tanpa ditekan begini saja sakit, betul? Iya, iya. Nah, sekarang saya tekan lebih kuat, ini sudah tidak sakit lagi. Iya. Betul, Bu ya? Iya, betul. Rasa ngilunya sudah berkurang? Ngilunya ya. Oke, nah sekarang teman-teman kita lihat ya. Di sini saya akan menunjukkan. Oke, tahan dulu, Bu. Oke, biar saya yang. Oke, nah sekarang teman-teman bisa lihat ya cara saya menyelesaikan sakit yang di sini. Iya, Pak. Nah, jadi kita lihat sekarang. Ini teman-teman ya. Nah, cara pijatnya di bagian inti sakitnya. Jangan memijat pada bagian yang sakit saja. Ya. Caranya begini. Ini tulang panggul ya. Yang paling terasa sakitnya itu di sini. Nih. Iya, iya. Ini yang terasa sakit di bagian ini, teman-teman, tuh. Nah, ketika ini dipijat ya, di bagian tulang panggul ini adalah otot yang paling tertekan. Otot yang dari arah tulang panggul ke sini. Nah, jadi tidak apa-apa saya sambil menjelaskan, Bu ya, sambil Iya, nanti Pak. Ibu rasa sakitnya hilang. Iya, iya, Pak. Nah, kemudian di sini ini yang paling sakit di sini. Nah, kenapa bisa sampai tembus ke perut, Pak Mukmin? Iya, Pak. Ya, karena otot perut itu ini yang dari atas, ini yang dari bawah melingkar ke perut. Nah, ketika manusia kekurangan tenaga di kiri dan kanan tangan, kaki kiri dan kanan kurang tenaganya, yang paling kuat otot perut. Makanya ketika kita mengangkat benda selalu kita andalkan otot perut. Itu otot yang paling kuat mengangkat beban, teman-teman ya. Kita kadang-kadang nah itu lari ke perut. Nah, makanya kalau orang bermasalah di tulang belakang lari ke perut. Nah, sekarang cara menyelesaikan sakit yang ada pada bagian tulang belakang dan tulang pinggul. Nah, di tulang pinggul ini kita posisikan tangan seperti ini, teman-teman ya. Posisikan tangan seperti ini di kiri dan kanan. Kita tekan begini. Nah, diurai seperti ini. Ini pasti akan terasa otot mana yang paling bermasalah.
Itu terasa teman-teman ya. Nah, jadi di kiri dan kanan ini yang menonjol. Yang di kiri ini sakit sekali Bu ya. Iya Pak. Tapi sudah berkurang, tidak seperti tadi. Iya. Nah, ini sakit tapi tidak terlalu. Iya, memang itu tidak. Nah, yang kiri itu. yang kiri ini yang terasa sakit. Yang parah. Bahkan sakitnya bisa sampai ke perut. Saya Ya. perlihatkan kepada teman-teman. Oke, diam saja Bu. Iya. Oke. Nah, ini teman-teman tuh. Nah, ini kan sakit sekali. Iya, Tuh. iya, Ini sakit sekali. Cara menyelesaikan rasa sakit di bagian depan ini, teman-teman bisa mengambilnya begini. Nah, tekan begini. Tekan begini. Tekan begini. Nah, kemudian satu hal yang perlu Anda ketahui, dari ujung tulang ekor itu 4 cm sampai 5 cm ke atas jangan dipijat. Kemudian pada sisi kiri kanan tulang ekor jangan dipijat. Ya. Nah, ini tekan dari bawah ke atas. Karena kadang ada istilah juga saraf terjepit tulang ekor. Bukan di tulang ekor, teman-teman. Yang bermasalah itu di sini tadi. Ini sudah tidak sakit lagi, betul Bu? Iya Pak. Nah, ini saya tekan sudah berkurang juga. Iya kurang Pak. Sudah berkurang. Nah, sekarang kita selesaikan. Jangan dipijit di bagian tulang ekor. Ini ditekan dari bawah ke atas. Pelan-pelan saja direlaksasi dulu, teman-teman. Kemudian kita relaksasi lagi. Diurai pelan-pelan dulu. Seperti ini di sisi kiri kanan tulang belakang. Direlaksasi dulu ototnya. Nah, kemudian selanjutnya kita kembali ya. Ini sudah berkurang sebetulnya sakitnya. Iya, sudah turun. Betul Bu ya? Iya Pak. Nah, ini biasanya kalau balik badan pada saat tidur sakit Bu ya? Iya, melentang ke miring ke pusing. Pusing, Sakit. sakit semua. Iya. Nah, kemudian setelah kita selesaikan di sini, teman-teman, ini sudah tidak sakit lagi. Nah, kemudian kita relaksasi pada otot paha seperti ini. Nah, ini sudah terasa nyaman, tidak ada lagi sakit, betul Bu ya? Iya Pak. Nah, ini sudah tidak ada rasa sakit. Nah, sekarang tinggal di bagian otot punggungnya. Nah, di bagian otot punggung ini, teman-teman, kita dorong ke atas begini. Ini ringan-ringan saja, jangan terlalu kaku ya, jangan terlalu keras. Kita dorong rileks. Kita goyang lagi begini di sisi kiri kanan tulang belakang. Ini maksudnya untuk mereposisi kembali tulang belakang yang tidak presisi, yang tidak simetris ya. Karena pengaruh tarikan otot ya. Jadi otot di kiri kanan tulang belakang inilah yang kadang-kadang tidak seimbang, yang sebelah tegang, yang sebelah ketarik, yang pada akhirnya membuat pada saat kita bergerak tulang belakang bisa justru saling gesek bantalannya. Dan itulah yang menimbulkan rasa sakit yang hebat pada kasus-kasus orang yang divonis saraf terjepit. Nah, sekarang rasa sakit Ibu Lili ini sudah berkurang. Iya Pak. Saya sudah bisa rasakan ototnya sudah mulai terurai dengan baik. Nah, tinggal di belakang ini, teman-teman. Nah, oke, nah ini sudah mulai berkurang, teman-teman. Saya tekan lebih keras lagi sedikit. Rasa sakitnya sudah mulai berkurang, Bu Lili ya. Iya Pak. Sudah. Nah, ini sudah mulai berkurang. Nah, sekarang di sini sudah mulai berkurang. Betul Bu ya? Iya Pak. Boleh dibilang hilang. Iya Pak. Tinggal enak. Iya. Nah, ditekan begini sudah rasanya nyaman Bu ya. Iya Pak. Tidak sakit lagi. Nah, padahal tadi ketika saya kasih begini sakit sekali. Iya. Nah, ditekan dari bawah ke atas begini. Didorong pelan-pelan di sisi kiri kanan tulang belakang. Nah, jadi teman-teman, saya berharap bagikan video ini sebanyak-banyaknya, bantu orang-orang yang divonis saraf terjepit. Mudah-mudahan bisa dibantu oleh keluarganya sambil mempraktekkan video ini. Jadi saya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ini adalah pengalaman saya
yang alhamdulillah hari ini saya bisa bagikan, dan saya sambil terapi Ibu Lili dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Indonesia. Datang dengan memakai tongkat. Ya, nanti di akhir video teman-teman bisa melihat bagaimana endingnya, ya. Ini sudah tidak sakit lagi, betul Bu ya? Iya, Pak. Ini sudah hilang sama sekali. Makin nyaman. Makin nyaman. Nah, ini sudah makin nyaman dipijat teman-teman ya. Sudah tidak ada rasa sakit sama sekali. Nah, sekarang ini saya tekan lagi. Saya hati-hati sekali pijatnya tadi ini teman-teman, karena memang hanya merangkak pindah tempat tidur. Sekarang balik badan Bu. Oke. Balik badan. Balik. Begitu. Ya, balik lagi. Balik Telentang. lagi. Oh, telentang. Sudah enak? Iya. Tidak sakit lagi? Tidak sakit, tapi masih yang kebasnya itu masih ada? Iya, masih. Tapi Begitu. balik badan biasanya agak susah kan? Iya. Coba menghadap ke sini lagi Bu. Biasanya susah begitu? Iya, susah. Balik lagi ke sana. Oke. Ya, ringan sudah sedikit, Pak. Sudah enak? Iya, ringan sudah sedikit. Nah, sekarang duduk boleh? Boleh duduk. Ya, oke. Nah, biasanya susah langsung duduk begitu ya? Iya. Tidak bisa? Tidak bisa. Oke, tetap duduk begitu Bu, karena saya masih Masih mau bantu untuk di belakang ya. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa melihat ya, alhamdulillah gerakan yang tadinya tidak bisa dilakukan sekarang sudah bisa Bu ya. Iya, Pak. Nah, biasanya duduk di tempat empuk seperti itu tidak bisa. Tidak bisa itu. Betul Bu ya? Iya, Pak. Nah, kemudian sekarang teman-teman, ini saya coba untuk mengurai kembali yang masih bermasalah di belakang, karena masih ada rasa. Ya, jadi ini kita topang di tulang panggul begini, ya. Kita gerakkan. Nah, ini di kiri sudah berkurang. Tidak ada rasa sakit kalau saya kasih begini Bu? Tidak, sudah Pak. Sudah tidak ada ya? Iya, sudah. Nah, sekarang saya tarik ke belakang begini, kemudian ke depan, tarik ke belakang, kemudian ke depan. Nah, sekarang kita ini untuk meluruskan tulang belakang. Ini jurus akhir ya, untuk sakit pinggang yang membandel, untuk yang diponis saraf kejepit. Saraf kejepit di lumbal 4, lumbal 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah sudah banyak yang saya bantu. Termasuk Ibu Lili ini sudah diponis tulang belakang ada yang bermasalah. Betul Bu ya? Iya, Pak. Padahal masalahnya sebetulnya bukan hanya di tulang belakang. Tapi teman-teman, ikuti video ini dari awal sampai habis ya. Pelajari dengan seksama, kemudian praktekkan pada orang-orang yang membutuhkannya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton di YouTube. Jadi ini Ibu Lili siapa namanya Bu? Lili Tumbo. Lili Tumbo. Iya, Pak. Dari Tanah Toraja, Tondon, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, sekarang coba Ibu berdiri. Kede. Kede. Kede itu bahasa Toraja, berdiri. Iya, kede itu bahasa Toraja. Oke. Nah, jadi teman-teman, kita lihat sekarang hasil terapinya. Nah, coba berdiri Bu. Oke, pelan-pelan, tanpa bantuan, bisa berdiri. Dulu kalau berdiri tanpa bantuan tidak bisa Bu ya? Ya, enggak bisa mau pakai apa itu? Pakai harus Kursi. berpegangan. Pakai iya mesti ada pegangan. Mesti ada pegangan. Iya. Sekarang coba jalan Ibu. Ini Ibu sudah tidak pakai tongkat lagi, teman-teman. Alhamdulillah berkah ya hari ini. Biasanya tidak bisa jalan kalau tanpa tongkat. Iya bisa, di atas rumah itu bisa begitu, tapi masih Harus begini. berpegangan. Iya begini, pegang dinding. Harus pegang dinding baru Iya, bisa. iya. Nah, sekarang Ibu coba jalan ke depan. Oke. Oke, pelan-pelan. Ya. Sudah bisa jalan Bu ya? Iya Bu. Oke, balik badan ke sini. Pelan-pelan dulu. Oke. Oh masih di sini ketat Pak. Ya. Yang lututnya itu. Tapi sudah bisa jalan sendiri kan? Iya bisa. Bagaimana perasaannya Ibu Lili? Iya
Perasaannya makin nyaman, senang sekali bertemu Bapak. Alhamdulillah ya. Bertemu Oke. Bapak untuk menganuikan Ibu, mengobatin Ibu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Ini berkah dari Tuhan, Bu. Ya, bersyukur mudah-mudahan kepada Tuhan. akan tolong Ibu dengan Bapak juga berkat tangannya. Oke, alhamdulillah. Insyaallah, Oke, teman-teman Ibu- ya. Terima kasih Ibu sudah boleh menonton. sembuh seperti semula. Amin, amin, amin. Ya. Nah, tapi sekarang sudah bisa berdiri. Tidak, biasanya kalau berdiri begitu sakit. Wih, sakit sekali itu Pak. Agak Kalau sekarang tegang. sudah tidak, ya. Iya, ada pengurangan. Ada perubahan yang Ada luar biasa. perubahan, ya. Karena terbukti sekarang ibu ini pakai tongkat. Nah, itu anaknya ibu ya. Adek. Adiknya ibu. Iya. Nah, itu tongkatnya di sudut, teman-teman, ya. Adek. Alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan. Kadang-kadang dengan kalau baik. ibu duduk itu berdiri itu agak macam apa namanya? Gelap, Iya, begitu. gelap penglihatan. Macam- Nah, tapi sekarang pada saat berdiri sudah tidak Iya, gelap boleh. lagi. Iya. Boleh ya? Iya. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya agar menjadi video yang bermanfaat di YouTube. Salam sehat. Terima kasih. Siapa penonton, Ibu? Subscribe. Bilang keras. subscribe, like, Iya. dan bagikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu sudah dipijit tanpa sadar, sudah berdiri lebih dari 10 menit. Iya. Betul, Bu ya? Lebih dari tadi. Nah, sudah enak rasanya berdiri, Bu ya. Biasanya kalau berdiri begitu isi perut kayak mau keluar. Iya, betul Pak. Betul ya? Iya, betul. Nah, jadi teman-teman, Macam itu buntut saya itu macam mau apa? kayak mau keluar. Iya, betul. Jadi tulang kayak terasa mau pecah. Iya, betul Pak. Nah, jadi sekarang yang Ibu rasakan setelah selesai pijit bagaimana? Iya, makin enak, makin ya. Ini ada sudah perubahan. berdiri lebih dari 10 menit. Biasanya tidak bisa, Bu ya? Ini enggak bisa Pak. Kalau enggak bisa, kalau enggak Tidak bisa. juga itu kakinya kalau mau Nah. tidak pakai sandal. Mau Tidak pakai bisa, sandal. tidak bisa kakinya kalau tidak pakai sandal. Ini sudah berdiri lepas tangan, tadi pakai tongkat. Nah, coba. Jadi tongkatnya sudah dibuang saja di jalan nanti, Bu ya. Iya, buang Pak. Alhamdulillah. Amin. Nah, itu teman-teman yang pengantarnya dari Toraja, ya. Alhamdulillah Ibu Lili bisa sembuh dari saraf terjepit dan Amin. tidak sakit pinggang lagi. Betul, Bu ya? Iya, Pak. Oke.